Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah buku yang, wah, cukup terkenal ya. Secrets of the Millionaire Mind dari T. Harv Eker. Betul. Fokus kita itu satu ide kunci dari Eker, namanya cetak biru uang. Kedengarannya kayak teknis ya, tapi intinya ini soal program di pikiran bawah sadar kita soal duit. Iya, konsep ini penting banget. Eker bilang, sukses finansial kita tuh seringkali bukan cuma soal kita tahu apa atau kerja keras gimana. Mm-mm. Tapi lebih ke program internal kita ini, cetak biru itu tadi, udah disetel buat sukses atau ya gitu-gitu aja. Program ini yang otomatis ngarahin pikiran, perasaan, sampai tindakan kita soal uang. Menarik sih. Menarik banget. Soalnya ini kayak mindahin fokus ya, dari luar ke dalam gitu. Eker sendiri kan ceritanya gitu, jatuh bangun. Iya, iya. Dari hampir bangkrut sampai jadi milioner. Dia bilang kuncinya bukan nemu bisnis bagus aja, tapi pas dia, ubah cara mikirnya. Nah, itu dia. Intinya, kalau cetak biru kita nggak di-setel buat sukses level tinggi, ya mau usaha kayak apa dapat peluang gimana pun, hasilnya bakal balik lagi ke situ-situ aja. Mungkin Anda pernah ngerasa udah coba macam-macam tapi kok stuck ya? Nah, bisa jadi ini jawabannya. Inker pakai analogi bagus tuh, termostat finansial. Kayak AC lah ya. Kalau di setel di suhu katakanlah 25 derajat, ya dia akan jaga suhu di sekitaran itu. Oke. Sama kayak uang. Kalau termostat finansial kita di-setel di level pendapatan tertentu, secara nggak sadar kita bakal balik ke situ. Contoh paling gampang yaitu tadi pemenang lotre. Ah, iya. Sering dengar itu. Dapat duit banyak, tahu-tahu belaka tahun kemudian balik miskin lagi. Kenapa? Cetak birunya nggak berubah. Sebaliknya, milioner yang bangun dari nol, kalau bangkrut, seringkali bisa cepat balik kaya lagi. Kenapa tuh? Karena pikiran milionernya, cetak birunya itu masih utuh. Prinsipnya gini, dunia luar kita, hasil finansial kita, itu cuma cerminan dunia dalam kita, program kita. Kata Eker, akar menghasilkan buah. Akarnya yang perlu diberesin. Oke, masuk akal. Terus pertanyaannya, ini setelan atau cetak biru ini datangnya dari mana? Kok bisa beda-beda tiap orang? Nah, Eker identifikasi ada 3 sumber utama nih, biasanya dari masa lalu terutama pas kecil. Pertama, pemrograman verbal. Maksudnya? Apa yang kita dengar berulang-ulang soal uang kekayaan orang kaya. Misalnya, sering dengar uang itu akar kejahatan, atau orang kaya itu serakah, atau hidup mah susah, cari duit nggak gampang. Wah, iya ya. Sering tuh dengar gitu. Di buku ada contoh Stephen kan, ibunya selalu bilang orang kaya itu serakah. Akibatnya, bawah sadar Stephen mikir kaya sama dengan serakah, sama dengan buruk. Jadi dia tanpa sadar, selalu ngebuang uangnya biar nggak jadi orang jahat. Waduh, segitunya ya efek kata-kata. Terus yang kedua? Kedua, modeling. Apa yang kita lihat dari orang penting di hidup kita, biasanya orang tua, soal uang. Gimana cara mereka ngelola uang? Oh, contoh perilaku ya? Betul, mereka hemat, boros, selalu kelihatan cemas soal uang, atau santai aja. Zakar cerita dia dulu nggak sadar miru pola ayahnya yang pendapatannya naik turun drastis. Ada juga sih yang malah jadi kebalikannya. Kebalikannya gimana? Ya karena mungkin marah atau nggak suka sama pola orang tuanya, jadi dia berontak, jadi super hemat kalau orang tuanya boros, atau sebaliknya. Oke. Verbal, modeling. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini seringkali dampaknya kuat banget, insiden spesifik, pengalaman emosional yang signifikan yang kita alami langsung berkaitan sama uang. Contohnya? Ada contoh Josie di buku, seorang perawat, ayahnya meninggal serangan jantung abis berantem hebat soal uang. Nah, bawah sadarnya, dia langsung kaitin uang itu sama rasa sakit emosional yang dalam banget. Jadi Jadi dia selalu abisin uangnya, biar nggak sakit lagi. Gitu logikanya bawah sadarnya. Atau cerita istri Eker sendiri, yang dari kecil belajar, cowok punya duit, cewek enggak. Cuma gara-gara minta uang jajan es krim. Pengalaman simple, tapi nancep. wow. Dengar, lihat, alami. 3 itu ya? Iya, kombinasi ketiganya ini ngebentuk keyakinan inti kita soal uang yang terus jalan otomatis. Eker bikin rumusannya, pemrograman P itu ngebentuk pikiran T, yang micu perasaan F, terus ngedorong tindakan A, dan akhirnya ngasih hasil R. P ke T ke F ke A sama dengan R. P, T, F, A, sama dengan R. Oke. Jadi kalau mau ubah hasil R secara permanen, yang perlu diubah itu akarnya, programming P-nya. Dan ini penting ya, bukan buat nyalahin masa lalu atau orang tua, tapi buat sadar. Sadar asal-usulnya gitu ya? Tepat.
Tepat, biar kita bisa milih secara sadar di masa sekarang mau pakai program yang mana. Oke, jadi kuncinya kesadaran ya. Ngamatin pikiran kita sendiri, rasa takut kita soal uang, kebiasaan kita, tindakan kita, atau malah kenapa kita nggak bertindak gitu ya, tanpa ngejudge diri sendiri. Benar sekali, kesadaran itu langkah pertama banget. Kata Eker kan, seringkali pikiran kita itulah penghalang terbesar buat sukses. Tapi ini nggak bikin kita jadi ngerasa terjebak sama masa lalu gitu? Kayak udah terlanjur di program gini ya udah nasibnya gini. Justru sebaliknya, Eker bilang dengan kita tahu cetak biru kita jadi punya pilihan. Kita bisa lihat, oh program lama ini udah nggak cocok nih buat saya sekarang. Terus kita bisa pilih buat ganti pakai program baru yang lebih mendukung tujuan kita. Jadi kesadaran itu justru ngasih kekuatan, bukan alasan buat pasrah. Ah, oke. Jadi lebih memberdayakan ya kalau gitu ngelihatnya. Jadi intinya sekarang coba periksa setelan internal kita masing-masing ya. Persis, pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Cetak biru uang Anda sekarang ini kira-kira disetel buat level sukses finansial yang kayak gimana? Buat kelimpahan atau kekurangan? Buat hidup finansial yang terasa mudah atau penuh perjuangan? Buat pendapatan tinggi, sedang, atau mungkin rendah? Lihat aja kondisi finansial Anda sekarang. Itu indikator paling jujurnya. Tapi kabar baiknya tadi dibilang ini bisa diubah. Bisa banget, menurut Eker bisa diubah. Dan mulainya ya dari kesadaran itu tadi, mengamati diri sendiri tanpa menghakimi. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Coba pikirin, kalau Anda bisa balik ke masa lalu, terus secara sadar nolak satu aja pesan atau keyakinan negatif soal uang yang pernah Anda terima. Menarik? Pesan atau keyakinan apa itu? Dan kenapa Anda ngerasa perlu banget mengubahnya sekarang? Coba deh direnungkan. Selamat bereksplorasi.